Markas resmi Persib di Liga 1. Antv ambil alih Liga dari Indosiar. Berita dari Timnas Indonesia dan dari Liga 1 dan klub Liga 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Piala Presiden 2022. Turnamen ini telah usai bagi Persib ya. Lalu apa yang diperoleh Persib dari turnamen ini? Tak dapat apa-apa. Persib cuma dapat cedera, sanksi, korban jiwa dan terusir dari markas. Namun ini adalah pelajaran bagi Persib. Untuk itu Persib pun coba berbenah, dimulai dari pembenahan sektor kebugaran pemain, fisik dibenahi agar tak gampang cedera. Lalu soal sanksi yang berawal dari aksi supporter yang tak kooperatif, Persib pun coba berbenah dengan meningkatkan sistem penjualan tiket dan keamanan di stadion. Soal markas, Persib dipastikan akan tetap mendaftarkan GBLA sebagai markas. Saat ini sejumlah perbaikan tengah diupayakan Persib di GBLA, termasuk memperbaiki beberapa bagian stadion yang rusak. Dana sekitar hampir 30 miliar rupiah digelontorkan Persib untuk membenahi stadion, termasuk memasang papan iklan berbasis LED board di pinggir lapangan. Kabarnya tanggal 15 Juli PT LIB akan ke GBLA untuk meninjau kelayakan GBLA. Sementara itu striker Persib asal Brazil David da Silva telah tampak hadir di sesi latihan Senin pagi. Hal ini terlihat di postingan Instagram Persib Bandung. Namun dalam latihan ini tampak Imade Wirawan tak ada. Posisinya digantikan oleh Teja Paku Alam. Lalu kemana Imade? Apakah deal negosiasinya dengan PSIS? Buntut kekecewaan para netizen tentang buruknya kualitas siaran sepak bola khususnya Liga 1 di Indosiar membuat netizen ramai-ramai menyerukan pada PSSI dan PT LIB untuk mengganti official broadcast. Apalagi setelah adanya sejumlah klub yang merasa dirugikan atas jadwal kick-off yang diberikan Indosiar yang disinyalir terlalu larut malam, membuat sejumlah klub mengajukan agar PT LIB mengevaluasi kerjasamanya dengan Indosiar. Bahkan para klub sudah mulai coba meninggalkan Indosiar, seperti yang dilakukan Persebaya. Persebaya rencananya akan gelar laga uji coba melawan PSIM Jogja dalam waktu dekat ini. Persebaya justru memilih Antv yang menyiarkan laga uji coba ini, bukan Indosiar. Begitupun dengan laga uji coba Persija Jakarta versus Rans Nusantara FC yang juga akan disiarkan oleh Antv. Menurut Direktur Antv Yusuf Ibrahim, Antv bukannya tak mau siarkan sepak bola, namun Antv belum dapat kerjasama dengan pihak penyelenggara. Namun Yusuf mengatakan dengan melihat kegunaan para pecinta sepak bola dan olahraga membuat Antv bergerak. Antv akan segera menyiarkan program-program olahraga seperti Formula One yang akan diboikot dari Global TV. Antv pun berencana merebut hak siar Liga 1 dari Indosiar.
Hal ini disampaikan Direktur Antv Yusuf Ibrahim. Antv sebenarnya tak benar-benar pergi dari olahraga. Kami kan punya darah itu. Sejak dulu kami identik dengan sepak bola, khususnya Liga Indonesia. Namun karena adanya strategi bisnis dan pesaing-pesaing kami membuat kami sulit dapatkan kerjasama. Nah, dimulai dari laga uji coba Persebaya versus PSIM dan Persija versus SERAN, kita akan buktikan jika kitalah yang layak jadi TV bola Indonesia. Dan tak menutup kemungkinan jika kita akan ambil alih hak siar Liga 1, ujar Yusuf Ibrahim. Ya, Indosiar memang belakangan ini tengah disorot karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan jadwal Liga 1 dengan memasang kick-off Liga 1 yang terlalu malam cuma karena ingin kalahkan rating sinetron Ikatan Cinta RCTI yang kebetulan disiarkan di jam yang sama. Sementara mereka tak memikirkan nasib klub yang akan kelelahan jika terus bermain malam, dan mereka tak memikirkan nasib penonton yang pulangnya akan terlalu larut malam dari stadion. Dari Timnas Indonesia, kemenangan Indonesia 5-1 atas Myanmar di laga terakhir grup AFF U19 terasa hampa. Kemenangan ini terasa seperti kekalahan, pasalnya Indonesia tetap dinyatakan tidak lolos ke semifinal. Usai di laga lainnya, Thailand bermain imbang 1-1 dengan Vietnam. Ini tentunya menyakitkan sebagai tim yang paling produktif dalam urusan mencetak gol dan tim yang paling sedikit kebobolan dan tak terkalahkan, tapi justru gagal melaju cuma gara-gara regulasi aneh AFF. Ya, regulasi yang aneh di mana peringkat ditentukan oleh head to head dan bukan selisih gol. Jelas hal ini menguntungkan Thailand dan Vietnam di laga terakhirnya yang hanya bermain sinetron saja sudah cukup. Satu-satu pun Indonesia akan tewas. Dengan hasil ini berbagai alasan pun mencuat ke publik dengan kata-kata andai. Andai Indonesia tak main imbang dengan Thailand dan Vietnam, andai inilah, andai itulah. Namun semuanya percuma, nasi telah menjadi bubur. Yang pasti tetap tegakkan kepala dan terus berjuang. Oke, kita ke berita Liga 1 dan Liga 2. Dimulai dari Liga 2 dulu ya. PT LIB resmi merilis pembagian grup Liga 2. Liga 2 sendiri akan memakai sistem dua wilayah, yakni wilayah barat dan wilayah timur, tapi tetap menggunakan sistem home away. Dan berikut pembagian wilayah Liga 2 2022-2023. Wilayah barat ada 14 tim, yakni Babel United, Bekasi FC, Karo United, Mataram Utama atau Nusantara United, Perserang-Serang, Persikap Kabupaten Bandung, Persiraja Banda Aceh, PSDS Deli Serdang, PSMS Medan, PSM Jogja, PSKC Cimahi, PSPS Riau, Semen Padang FC dan Sriwijaya FC. Sementara wilayah timur pun ada 14 tim, yakni Deltras Sidoarjo, Kalteng Putra, Gresik United, Persela Lamongan, Persekat Tegal, Persewar Waropen, Persiba Balikpapan, Persijap Jepara, Persipa Pati, Persipura Jayapura, PSBS Biak, PSCS Cilacap, Putra Delta Sidoarjo dan Sulut United. Mengetahui jadwal ini, tim-tim Liga 2 mulai berbenah seperti yang dilakukan oleh Sriwijaya FC dengan mendatangkan dua pemain naturalisasi, yakni Yuyunko dan Guy Junior. Guy sendiri sebelumnya sempat dirumorkan akan ke Persib, namun ternyata memilih bermain di Liga 2 bersama Sriwijaya FC. Persela Lamongan pun terus berbenah dengan mendatangkan ex-striker timnas U19 yakni Marinus Wanewar. Marinus pun sebelumnya sempat negosiasi dengan Persib, namun negosiasinya gagal. Marinus akan bertahan di Persela Lamongan hingga 1 musim ke depan. Bekasi City FC kabarnya akan meminjam striker Rans Nusantara FC Christian Gonzalez. Gonzalez diprediksi akan sulit bersaing di Liga 1 musim depan dengan usia yang tak muda lagi, yakni 45 tahun. Untuk itu klub Atta Halilintar ini coba meminjam Eloko ke Rans.
Jika berhasil, Bekasi FC berarti akan memakai duet gaek lokal naturalisasi, yakni Herman Jumapo berusia 42 tahun dan Christian Gonzalez berusia 45 tahun. Persikab Kabupaten Bandung kabarnya akan meminjam dua punggawa Persib, yakni Bayu Fikri dan Deddy Kusnandar, untuk menjalani Liga 2 musim depan. Kurangnya sosok senior di kubu Persikab membuat Persikab butuh sosok pemimpin. Sementara Bayu dan Dado memang di posisi mereka telah menumpuk pemain di Persib, di mana di posisi Bayu ada Hen, Erianto, dan serta Kakang Rudianto yang saat ini justru menjadi bek kanan. Sementara Dado di posisinya ada Klok, Irianto, Kambuaya, Beckham, Ajis, dan tentu saja Robi Darwis. Namun hingga sejauh ini pihak Persib belum memberikan tanggapan soal keinginan Persikab ini. Barito Putra kabarnya akan melepas dua pemain asingnya, yakni Rio Tanoma dan Rafinha. Dua pemain ini dikabarkan cedera dan kemungkinan akan absen di laga-laga awal di Liga 1. Untuk itu, Presiden Barito Hasnur Riyadi mengatakan akan menunggu laporan dari tim medis Barito Putra. Jika dua pemain ini tak bisa sembuh dalam waktu dekat, maka Barito akan cari penggantinya. Bahkan kabarnya dua pemain pengganti ini sudah dikantongi, yakni ex Borneo FC Francisco Torres dan ex gelandang Persib Muhammad Basim Rashid. Nah, itulah tadi Rio Hotspot edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tetap kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Rio Hotspot.